pagi, semangat. Andrea, apa kabar? Because Andrea that always say pagi-pagi semangat, pagi-pagi. Kita lagi dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sekarang aku mau minum dulu ibuprofennya. Semoga hari ini tidak menyakitkan ya, saudara-saudara. Aduh. Slow banget lagi. Aduh. Oh Tuhan. Dulu aku tuh nggak bisa minum obat kayak gini, tau nggak? Dulu kalau aku minum obat tuh harus digerus pakai sendok gitu sampai kayak umur berapa ya? Kayak waktu masih kuliah gitu, masih digerus gitu minum obatnya. Terus lama-lama ya belajar. Jadi kalau misalnya sekarang kapsul bisa nelan, terus kaplet bisa telan, tapi kalau kalau tablet yang bulat gitu masih belum bisa sampai sekarang. Hey guys, ketemu lagi. Aku udah mau sampai deket rumah sih sebenarnya. Udah tadi habis dari rumah sakit kan. Nanti aku ceritain di rumah aja ya, supaya biar bisa lihat kalian juga hasil ekografianya. Sekarang tapi kita mau ke supermarket Iceland karena mau beli makanan jadi, karena males masak. Jadi mau beli makanan yang kayak udah frozen itu loh, yang tinggal diangetin aja di microwave. Sekarang mari kita pulang. Mari kita pulang. Oke, tadi aku beli. Ini dia. You will cook this one or you want other things? It's enough for two. I will fry a bit the tofu. So how to cook this one? Ayo kita baca. Ready in 50 minutes. Microwave. Remove outer packaging and pierce film lid several times. Place on microwave plate and cook for 6 minutes. Stir, replace film lid and cook for another 6 minutes. Stand for 1 minute, stir before serving. Oke, jadi ini kita masukin, kita tusuk dulu. Ininya ditusuk tuh. Masukin ke microwave. Kelihatan nggak? 6 menit.
Walaupun aku suka masak, tapi kadang-kadang aku males juga. Jadi kalau lagi males ya begini deh. Terus tadi aku beli ini creamy butter chicken sama chicken balti. Sih, kita suka makanan India. Terus tadi aku beli ini icing sugar buat kalau misalnya makan apa namanya kayak kue-kue atau bikin kue atau apapun lah gitu ya. Terus ini Waitrose chamomile infusion. Sama satu lagi ini frozen fruit, frozen berries. Aku pengen bikin itu kayak kue gitu. Oke. Terus sekarang aku mau ini apa namanya? Masukin ini di dalam freezer, terus mau goreng tahu. Taruh nasinya. Nasi kan udah jadi tuh. Ini dia si nasiku. Aku selalu begini. Aku nggak kayak ngangetin di Magic. Sebenarnya itu kayak Magic Jar bisa buat ngangetin juga. Cuman pertama kita kan nggak setiap hari makan nasi kan. Kan aku kan pas selalu selang-seling antara nasi, pasta, sup gitu kan, supaya si Simoninya nggak bosen makan nasi terus kan, karena dia juga bukan orang Indonesia yang setiap hari makan nasi kan. Terus yang kedua karena buat biar irit listrik juga. Kalau ini kan kita bisa makan kapanpun, kita bisa ngangetin kapanpun. Terus kalau diangetin di microwave kan kayak cuman sekitar 2 menit gitu kan ngangetinnya. Jadi lebih irit listrik lah gitu. Jadi ini sisanya kita masukin lagi deh ke dalam kulkas gitu saudara-saudara. Jangan lupa ya buat kalian yang belum lihat resep cara membuat tahu sendiri di rumah, nanti aku kasih linknya di description box ya. Ini kan tahu buatanku sendiri. Ini dia saudara-saudara, tuh enak kan? Gelas kecap. Masih. Thanks. Begol dari kok televisi. Selamat makan Indonesia. Selamat makan. Ini bebek kucing. Oke guys, aku mau cerita. Tadi belum cerita apa aja yang tadi aku lakuin di rumah sakit. Oke, jadi tadi kita sampai di rumah sakit kayak 30 menit sebelum janjinya, sebelum waktu janjinya itu. Mana yang bahasa Indonesianya ya? Pokoknya 30 menit sebelum appointment ya, itu maksudnya. Terus kita nunggu, kemudian pas aku masuk, tadi kan aku udah bilang nanti kamu bilang sama si Simone kan nanti masuknya bareng-bareng ya. Terus abis itu dia bilang ya udah kalau nanti dibolehin masuk bareng-bareng nanti aku temenin gitu, karena aku takut kan, aku nggak tahu mau diapain gitu loh. Cuman tulisannya kayak kontrol rahim gitu kan, tapi nggak tahu gitu. Terus abis itu pas dipanggil gitu, suster langsung bilang sendiri aja katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya si Simone tunggu di luar kan. Terus
Pas aku masuk, untungnya kan aku udah pakai baju terusan, memang sengaja, jadi cuma disuruh lepas can dalam aja, terus kayak dikasih kain gitu kan, terus disuruh duduk kayak di tempat apa namanya, kayak tempat yang kayak ibu melahirkan itu loh, yang kakinya dibuka gini, terus gitu deh ya. Terus udah gitu aku kan takut nih, aduh diapain ya gitu. Terus jadi kayak ada capitan gitu, kayak ada capitan kayak tang gitu, tapi kayak dari plastik sih, bukan dari besi ya, yang tapi lonjong gitu. Terus kayak dimasukin, terus kayak untuk ngebuka itunya ya, untuk ngebuka itunya, vaginanya, sorry. Terus udah gitu dimasukin kayak selang gitu untuk masukin air. Terus abis itu diambil lagi si capitannya itu, terus kayak dimasukin alat, tapi yang udah dikasih kayak lubrikan gitu di atasnya. Masukin alat buat buat ekografianya itu kan, masukin, terus kayak ada monitor gitu di samping dokternya gitu. Terus dia kayak bilang sama susternya misalnya, masukin air, terus dia lihat-lihat kesana kemari gitu, terus gitu deh pokoknya ya. Pokoknya intinya periksanya gitu. Pas sudah selesai diperiksa gitu, kayak aku dikasih kayak pembalut gitu, karena dia bilang nanti mungkin airnya akan keluar, dan mungkin kalau ada keluar sedikit darah, jangan takut ya, itu biasa gitu. Oke. Terus aku udah ke kamar mandi lagi untuk ganti. Terus abis itu si dokter suruh duduk. Terus aku bilang, dok boleh nggak panggil suamiku, karena aku takutnya aku nggak ngerti gitu kan, aku kan nggak terlalu lancar bahasa Spanyolnya kan. Jadi aku bilang boleh nggak panggil suamiku. Terus dokter bilang, oh ya boleh, maksudnya kalau aku nggak ngerti kan, kalau ada Simone dia bisa ngerti lah gitu ya. Terus akhirnya jadi tadi ada apa namanya, pemberitahuan yang kurang begitu baik. Sebenarnya sih bukan masalah kalau misalnya aku nggak perlu lakuin bayi tabung ya, cuman jadi tadi tuh ditemukan kayak apa ya, kayak ada kista gitu kecil, tapi kecil banget, cuman 3-4 mm. Kasih lihat nih fotonya, tapi mungkin nggak bisa di zoom ya. Jadi kan ini kayak rahimnya, terus kayak ini kan rahimnya nih, terus kayak di sini tuh ada ditemuin satu. Ini sama, fotonya sama, cuman dia kayak kasih indikasi gitu. Di sini ditemukan satu, terus ada nih, ada 3, pokoknya ada 3 ini ya, ada 3, tapi itu kecil banget, kayak cuman 3-4 mm. Terus si dokter tuh bilang, kalau seandainya kamu nggak mau bikin program bayi tabung ini, sebenarnya ini bukan masalah dan nggak perlu dibersihin, nggak perlu diangkat gitu. Cuman karena kamu mau menjalani program bayi tabung, jadi kita tuh pengen si rahim ini dalam keadaan sempurna gitu, dalam keadaan bagus, baik, sehat gitu ya, supaya meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses si bayi tabung ini, supaya si bayi ini bisa menempel dengan sempurna di rahimku gitu kan. Akhirnya dia bilang, kan nanti aku tanggal 19 bulan depan kan ada janji lagi sama dokternya untuk melihat hasil-hasil. Kan kemarin-kemarin kan aku udah tes darah berkali-kali kan, terus yang terakhir ini kan si tes yang rahim ini. Jadi nanti tanggal 19 itu bulan Oktober aku harus ke rumah sakit untuk mengevaluasi semua hasil-hasil tes yang udah kita lakuin. Terus nanti mungkin dikasih tahu juga kapan aku harus operasi. Katanya sih operasinya operasi kecil, karena kan itu kan juga kayak kecil gitu kan, jadi mungkin mudah diambilnya. Jadi kayak dia bilang nggak perlu nginep, abis operasi itu paling kayak stay di rumah sakit 2-3 jam, baru ntar boleh pulang, dia bilang gitu. Jadi kayak mungkin juga anestesinya juga kayak cuman lokal aja kali, nggak ngerti juga ya, pokoknya dokter bilangnya gitu. Terus kayak tadi kan sempet yang ya gitu ya, sebenarnya sih nggak sedih ya, cuman kayak
kecewa. Gimana ya, maksudku karena aku tuh pengen prosesnya itu cepet gitu kan, cepet berjalan. Jadi aku tuh pengennya tuh oke, kamu sehat, oke, spermanya bagus, oke, kita bikin bulan depan, pengennya gitu loh. Tapi ternyata masih ada kerikil-kerikil kecil ya, yang berarti aku harus belajar sabar lagi, sabar. Ya mudah-mudahan kita berdua tetap semangat untuk menjalani proses program bayi tabung ini. Ya mungkin kayak karena ada masalah sedikit ini, jadi mungkin telat-telat beberapa bulan, nggak apa-apa lah ya. Mungkin berharap banget mungkin di tengah-tengah perjalanan proses bayi tabung ini tiba-tiba aku hamil gitu kan, nggak ngerti juga ya. Ya pokoknya update untuk proses bayi tabungnya sampai di sini. Nanti kalau bulan depan tanggal 19, kalau misalnya kita udah ketemu dokter, nanti aku update lagi akan seperti apanya gitu. Aku aja nih masih ada bekas tuh, lihat tuh, biru, yang kemarin waktu diambil darah yang waktu itu, yang terakhir kali, masih ninggalin bekas biru. Gak apa-apa lah, itu udah gak sakit lagi kok. Tapi intinya itu ya, semoga kalian bantu doanya ya, semoga prosesnya semua lancar, terus semoga lebih cepat lebih baik. Karena aku udah pengen banget punya mainan punya dede di rumah, punya mainan. Penasaran juga, pengen lihat gimana ya hasil perpaduan mukaku dan mukanya Simone di anak kita nanti gitu. Pasti jadi cakep atau cantik atau ganteng. Aku yakin pasti jadi cantik atau ganteng. Masalah misalnya dulu kayak aku pernah bilang kan, aduh aku pengennya tuh punya matanya biru kayak kamu, terus hidungnya mancung kayak kamu gitu kan. Kalau masalah kulit, warna kulit terserah lah ya, itu mah nggak apa-apa. Karena pokoknya dengan kulit kayak coklat gini juga nggak masalah, asal jangan kayak negro ya. Berarti kalau negro bukan anaknya Simon. Terus udah gitu cuma sekarang terserah lah ya, mau perempuan mau laki-laki, mau hidungnya mancung mau hidungnya pesek, yang pasti cantik dan ganteng deh. Karena biasanya kalau lihat anak yang blasteran gitu kan, biasanya cantik-cantik ya, ganteng-ganteng gitu. Hai guys, selamat malam. Duh, tadi tuh aku lagi ngerekam video untuk resepku miso soup. Nggak taunya baru setengah jalan bateraiku habis. Ya ampun, aku nggak sadar, aku nggak ngecek dulu sih sebelum tadi ngerekam itu. Ya ampun, ini udah kedua kalinya ya aku masak miso soup. Aku mau tunjukin ke kalian dan gagal terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat aku bikin lagi, jadi aku bisa langsung kasih tunjuk ke kalian ya. Aduh, sorry banget deh. Gimana, pengennya sih langsung cepet-cepet ya, cuman kan kalau misalnya besok bikin miso soup lagi pasti bosen juga kan. Jadi tunggu beberapa hari deh supaya nggak bosen, nanti aku bikin lagi, aku langsung rekam ya gitu. Sekarang aku lagi edit video. Kalau kalian dengar kayak ada orang yang ngomong bahasa Spanyol, karena si Simone lagi nonton itu Netflix. Ini aku kasih lihat ya. Tuh dia lagi nonton. Dan aku lagi edit video di sini. Tuh. Aku pakai earphone karena biar nggak gangguin si Simone nonton TV. Jadi gitu deh. Oh iya, kita baca ini ya. Apa namanya? Aku lupa. Quotes untuk malam ini gimana? Oke, sebentar ya, aku ambil dulu. Oke, aku udah nemu quotes yang menurutku bagus untuk malam ini. Seperti biasa dari Simple Reminders. Always end the day with a positive thought, no matter how hard things were. Tomorrow's a fresh opportunity to make it better. Okay.
quotes yang bagus untuk mengakhiri malam ini. Selamat beristirahat buat semuanya dan selamat beraktivitas buat kalian yang memulai aktivitas. Semoga kalian punya hari yang menyenangkan ya. Sampai ketemu di vlogku berikutnya. Jangan lupa thumbs up dan subscribe. Oke, dadah. Sag. I understood. Suck chicken is not. He's thinking very dirty. Not dirty. Suck means not good. No, sucks.